Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Badan Informasi Geospasial pada bulan Agustus tahun 2019 melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa, 1340 suku bangsa, dan 13.466 pulau di penjuru Nusantara. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan gambaran suatu negara yang hidup dalam keanekaragaman. Hal ini merupakan rancangan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jadikan sebagai rahmat. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ikhtilafu baina ummati rahmah." The difference is along by ummah is praise. Perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat. Namun sayang hadirin, saat ini keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak warga menjadi korban, masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, darah-darah berceceran, bahkan manusia yang tak bersalah turut menjadi sasaran. Betul. Padahal Islam datang dengan membawa perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Untuk itu, Islam dalam merawat keberagaman di Indonesia adalah judul syarahan yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Menurut Ibnu Abi Hakim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab Ahkamul Quran jilid kedua halaman 518 menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun secara spontan seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam legam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Kemudian sahabat Rasul menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, pasti Allah akan menggantinya." Tatkala itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arofu. Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad dalam tafsir Al-Wafi juz keempat halaman 186 menjelaskan, ayya'rifa ba'dukum ba'da, agar kalian saling mengenal antara satu dengan lainnya. Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i dalam kitab Lataiful Isyarat pada jilid 3 halaman 223 baris ke-8 dari atas dijelaskan, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ay ajma'ukum min Adam wa Hawa, thumma ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, la litakatsuru wala litanafasu." Sesungguhnya aku mengumpulkan kamu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain, bukan untuk berbangga-bangga. Sehingga hadirin, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, Tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya. tidaklah pantas sesama muslim diadu domba, tidaklah pantas merasa paling sempurna, bahkan tidaklah pantas merampas persaudaraan kita semua. Betul? Bung Haji Roma Irama pernah berpesan dalam syairnya, Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. oh iya ya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Oh ya ya. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Sungguh manis buah ceri, lebih manis buah kedondong. Enak tak enak nyanyian kami tadi, boleh tepuk tangannya dong. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa cara yang diajarkan Islam dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, yakni dengan sikap saling menghargai dan toleransi antara satu dengan lainnya. Kedua, sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, penggalan surah Al-Ma'idah ayat 2. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Serta bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam lantunan ayat tersebut terdapat kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Syekh Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Miqbas halaman 115 menjelaskan ay wa ta'awanu 'ala ta'ati wa tarkil ma'asi. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengajak kebaikan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir pada jilid 2 halaman 7 baris ke-8 dari atas dijelaskan, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil mu'awanati ala fi'lil khairat wa huwal birru wa tarkul munkarat wa huwa taqwa wa yanhahum 'anit tanasuri 'alal batili wa ta'awanu 'alal ma'athimi wal maharim. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan mungkar, serta melarang mereka untuk tolong menolong dalam kebatilan, dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan yang haram. Jelaslah hadirin, karena dengan tolong menolong dalam kebaikan akan nampak kerjasama
saling melengkapi, saling mengisi antara satu dengan lainnya. Tiada nampak perbedaan dalam kehidupan, tapi yang nampak adalah persaudaraan, persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia, karena kita Indonesia satu nusa, Satu bangsa, Satu tanah air kita. united we stand, divided we fall. uniti rimaniamo, divorziati colasiamo. Unidos estamos, divorciados colapsamos. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna Man da'a ala asabiyah, Wa laisa minna man mata ala asabiyah. bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan. dan bukan dari golongan kami. Orang yang mati karena membela kesukuan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami menghimbau kepada hadirin sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan, mari kita jalin komunikasi, bangun sinergi, tumbuhkan toleransi demi kejayaan negeri. Setuju? Dengan demikian, syarahan tadi dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia haruslah kita jadikan sebagai rahmat. Dan dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, sikap saling menghargai dan toleransi antara satu dengan lainnya. Kedua, sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. MTQ Banten indah menawan. Yang tampil di depan orangnya lugu. Merawat keberagaman dalam persatuan, insya Allah Indonesia maju. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.